saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden apa kebijakan beliau. Perpu perampasan aset belum perlu, itu kata Menko Yusril tadi. Bang Saud, kalau kita sudah berada dalam fase darurat korupsi ya, dan bahwa koruptor itu adalah salah satu musuh utama bangsa kita, apa iya Perpu perampasan aset itu belum perlu, Bang? Kalau saya di banyak tempat justru bilang Pak Prabowo bikin Perpu aja. Kita ngurangin kerjanya Pak Asbija, tinggal setuju aja gitu. Karena memang konsepnya udah jelas. Ya, kemudian kalau kita bicara bagaimana Indonesia, kalau kita kan bicaranya selalu memerangi korupsi. Ya. Medan perang ini kan carut marut banget cara memeranginya. Tapi kalau kita memeranginya dengan cara-cara ordinary, mulai dari membuat undang-undang sampai nanti pelaksanaannya ordinary, masih tradisional, nggak bisa progresif kayak Kang Asep. Ini undang-undang ini jadi pun nanti nasibnya sama dengan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Mau pakai pasal 2, pasal 3 nggak ada yang punya berani itu. Kalau Pak Asep hakimnya itu dibalikin kali itu. Jadi artinya gini loh. Pertentangannya ini banyak sekali di dalam undang-undang perampasan aset, di dalam implementasinya nanti. Selain katakanlah pasal-pasalnya, cara membuatnya, karena memang medan tempurnya itu sangat carut marut dari sisi katakanlah penegakan hukum, dari sisi katakanlah criminal justice system kita juga itu ruwet banget itu. Nah ini yang bisa menyelesaikan ini sebenarnya presidennya, yang menurut saya nggak usah lagi deh ngomong di depan publik, udah diem aja tapi panggil. Laksanakan ini, saya mau ini, jadi dibikin time frame. Saya mau selesai 5 tahun indeks persepsi korupsi 70, Bapak ya, 60. Nah itu kan kelihatan tuh apa yang harus diperbaiki itu. Putusan-putusan yang kemudian putusan-putusan yang nggak sebanding, kadang-kadang ada yang rendah, tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semua harus masuk ke detail-detail itu. Nah kalau lihat dari statement tadi menteri yang terkait dengan hukum tadi itu masih belum bisa membaca pikiran presidennya. Pikiran presidennya itu darurat negeri ini, Mbak. Hampir setiap hari presiden itu bicara seperti itu. Masa dia nggak bisa baca bahwa ini darurat, nggak perlu perpu? Dia harus bisa menjabarkan, oh ini darurat banget. Syaratnya perpu itu kan darurat. Dalam keadaan genting bisa dibuat gitu, daripada kemudian bicara dulu tadi harus bikin kuhap dulu, ya kan tuh lama gitu. Padahal kita tahu presidennya cukup banyak. Begitu kita tanda tangani PBB, nggak ada juga yang maki-maki kita kalau kita melakukan form dalam perampasan aset ini. Rakyat malah senang gitu. Jadi kemudian apa yang kita takutkan gitu. Jadi sekali lagi, ya lagi-lagi memang orang belum bisa menjabarkan keinginan presidennya seperti apa gitu. Baik. Kang Asep itu bisa jadi penasehat. Saya boleh senin. Nih, jadi ini jawabannya ubur-ubur ikan lele. Apa tuh, Le? Diundur-undur, hehehe jawabannya. Satu, jawaban jujur itu yang benar, Ketua Komisi 3 dulu. Itu yang paling itu benar. Bacul itu kan, itu resmi dengan siapa? Menko Polhukam, Mahfud kan. Ya tergantung bosnya, kayak yang lain mah Korea-Korea. Jelas. Sekarang jawaban, kita satu persatu ya, preteli. Tadi jawaban yang menteri tadi. Perpu, kegentingan memaksa. Saya tanya, apakah undang-undang Omnibus Way, cipta kerja, ya udah kan cipta kerja banyak penumpang, banyak haltenya. Apa kegentingan memaksa? Loh, siapa? Kok bukti dibikin perpu? Saya tunjukkan beberapa perpu yang dilahirkan tidak kegentingan memaksa. Satu itu. Kedua, saya tanya, kita sudah meratifikasi UNCEC, UNCNC, artinya ajasnya presumption juris de jure. Setelah diundangkan berlaku bagi siapapun, harus tunduk patuh. 2000 tadi, ya? Bayangkan. Ketiga, katanya menunggu KUHAP. Mari kita buka Undang-Undang Dasar 45, Pasal 24A ayat 5. Satu-satunya disebutin hukum acara itu dengan undang-undang. Ada putusan MK. Ya. Jadi undang-undang untuk KUHAP itu tersendiri. Ini perampasan juga tersendiri karena by the way dengan undang tersendiri. Artinya apa? Coba buka. KUHAP itu bagiannya pada penyitaan. Kalau perampasan aset ada pemblokiran, penyitaan, penguasaan, sampai itu. Jadi masing tersendiri. Kalau dikatakan menunggu, ya itu dalam hukum dikenal kodifikasi, unifikasi. Kalau berbeda satukan aja ketika membuat KUHP kan ada pidananya, ada korupsinya, ada narkobanya. Loh, kok nunggu? Emangnya kita kayak di busway tunggu di halte. Tolong gitu dibenerin ya. Sekira tolonglah Pak Hasbel kan jago, masa kayak enggak ya. Lagi pula kan di perampasan aset tuh kenapa anggota DPR tuh dalam tanda petik tadi undur-undur kan tidak menyangkut anggota DPR. Perampasan aset hanya menguasai ambil yang tidak jelas tadi. Kalau bahasa
pencucian uang itu tidak sesuai dengan spek dirinya sendiri sehingga bisa diambil. Dan yang barang yang disita boleh dirinci itu di pasal 5 dulu ya. Ada 6. Ya kenapa? Karena anggota DPR nggak mungkin ngambil tindak pidana hasil alat kemudian tidak sesuai. Kan orang baik-baik semua anggota DPR. Kenapa harus takut? Tidak akan kena kok. Tinggal diundangkan, selesai sahab. Ya kalau bersih kenapa harus bersih Ya kan? itu kan di pasal 1 angka 2 RU dulu terus apa perampasan aset yang disita itu apa caranya ada. Dan saya percaya loh Pak Bala, itu tidak akan kena anggota DPR. Enggak, aman itu semua. Kenapa diundur-undur ikan lele gitu kan? Yang lebih penting lagi, ya jawabannya kan berbeda-beda kan semua. Kenapa nggak resmi satu? Itulah kami bilang tiap menteri ngomongnya berbeda-beda. Padahal udah jujur itu benar, Mbak Pacul itu sudah. Ya kalau sekarang nunggu ketua partainya, ya tinggal dipanggil kan sama Pak Prabowo. Sudah, perintahkan besok jadi undang-undang. Toh DPR tidak kena, menteri tidak akan kena. Yang akan kena Asep sama Saud. Selesai kan? Dan Pak Prabowo adalah ketua umum partai juga. Ketua koalisi kok. Ya, ketua umum koalisi berapa? Lebih dari 80%. Siapa partai yang tidak duduk di belakang Prabowo sekarang? 80% ya kan sebetulnya. Perintahkan. Selesai kok. Iya, sebetulnya Nah, partai undang-undang yang tadi cepat kemarin, TNI, terus tambang. bisa cepat. Cepat. Ini udah nganti 2023. Bisa nyelonong, kita harus baris lurus kan? Kenapa bisa nyelonong? Kalau nyelonong itu kan jalan lain. Jalan tol aja bayar, apalagi jalan yang belok. Iya. Tapi Mbak, sebetulnya memang ada opsi perpu ya. Ketika Presiden memberikan perpu ini juga memaksa DPR akhirnya harus membahas begitu di masa sidang berikutnya. Tetapi saya rasa sebetulnya kalau Presidennya sudah bilang mendukung begitu ya dengan narasi yang Salah, luar tadi biasa. Mas. Karena cuma Kalau mendukung. kalau Coba ICW kalau mendukung perintahkan. itu pas bahasanya. Tapi kalau seorang presiden ini kan bukan lagi masa kampanye ya. Dia sudah menjadi presiden yang bahkan sudah yang didukung oleh lebih dari 80% 58. komposisi Jadi partai harusnya politik di mendukungnya DPR. presiden sama dengan perintah gitu ya maksudnya. Harusnya ya? perintah, Iya. perintahkan suruh anggota DPR ya bikin sekarang cepat besok malam kan biasa suka di hotel di mana Baik. sehari. Masa enggak? RUU-nya sudah jelas. Makanya, sebetulnya kan Tegas, DPR itu tuntas. 80% ya dikuasai oleh partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto nih. Jadi Bang Hasbira sebetulnya ada masalah, ada kendala apa sih sampai-sampai presidennya sudah bertitah sebetulnya, tapi di DPR-nya seperti masih ragu? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang ragu, tidak ada masalah gitu. Ya kalau ragu udah 2023 sampai kan kenapa kesalip sama undang-undang lain Pas kita menjaga DPR ini kan tidak mungkin kita hanya melihat perampasan aset, kita tidak melihat sisi-sisi yang lain. Saya dalam hal ini kita lihat juga hukum yang ada hari ini saja, Mbak. Berapa banyak ini kriminalisasi? Berapa banyak ini? Dijalankan maksimal nggak? Kalau kita bicara soal korupsi, dengan hukum yang ada sudah cukup kok. Kalau yang kriminalisasi kan bisa pemerintah. Nah, makanya supaya dari tidak- APH, Bang. Tidak Dari ada APH. dekriminalisasi, karena pemerintah harus dibikin. Dari APH, dari APH ini yang kita takutkan. Makanya dari awal saya ulangi lagi, KUHAP selesai. Ini menjaga semuanya. Jadi benar-benar dijaga dari advokatnya, yang tersangkanya juga. Hak asasi manusia, Bang. Pas balak, nggak ada kaitannya KUHAP sama perampasan aset. Nah, Nggak ada, dua hal yang berbeda. Kalau KUHAP itu mengatur acara dan mulai penyidikan tuh lebih tahu lah itu ya yang eksekusi. Kalau ini bagaimana aset itu dirampas. Aset dirampas ada acaranya tersendiri. Kalau di bidang hukum itu ada hukum perdata, ada hukum dagang. Ini spesialisnya yang menyangkut tadi aset-aset yang tidak jelas asal usulnya gitu. Ya, jadi bapak ibunya nggak jelas, anaknya anak haram atau anak halal Nggak, gitu kan. Kalau Kang Hasim memang ngomongnya harus begitu karena dia politisi. Memang apa adanya dia. Ya, artinya gini loh. Artinya gini, beliau juga di sini bukan mewakili 400 orang juga kan. Tidak mewakili. Tapi kan dengan pendapatnya kemarin tuh Bapak Pacul itu sudah terwakili kan, bahwa Ya. ada kepentingan tergantung bos-bosnya itu Nah. kan. Nah Ya. sekarang bos-bosnya kan di bawah presiden, Ya. hampir semua kan terakhir Yes. kan ketemu Ya. silaturahmi. Ketika telepon-teleponan, Ya. udah besok undangkan aja kayak undangkan undang TNI, undangkan tambang gitu kan, atau undang-undang pilkada. Apa nunggu mahasiswa dudukin lagi? Tapi gini Mbak, memang publik itu harus perlu khawatir atau curiga ya ketika misalnya ada alasan-alasan lagi ketika yang dibalik tidak dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset ini di DPR karena memang sudah terlalu lama menunggunya. Dan kita khawatir juga jangan-jangan nanti setelah setelah KUHAP itu selesai rampung dibahas ya tidak segera dibahas dan kembali lagi yang terjadi di masa Presiden Jokowi. Iya. Memang Pak Jokowi pada saat itu sudah mengeluarkan surpres, tapi ini kan sudah di last minute ya, di tahun 2023. Yang kita tahu pada tahun itu, apalagi memasuki pemilu 2024 di awal tahun,
fokusnya kan udah bukan bagaimana membenahi penegakan hukum anti korupsi atau anti kejahatan ekonomi begitu ya, tapi fokusnya sudah mengenai pemilu, sehingga surprise Pak Jokowi pada tahun 2023 ini ya bisa dibilang ya terlambat. Nah ini kan kita nggak mau juga nanti di masa Pak Prabowo ini terulang lagi. Ya, tidak ada Apa yang jaminan sudah- juga setelah RUU KUHP selesai kemudian Nanti RUU perampasan judulnya malah aset diganti. langsung. Bukan perampasan aset, Apa? perampasan asep. Ini sudah melewati 3 presiden ya, dari Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Jadi di memang- Pak Prabowo. memang Belum ini- lewati Mbak, belum. Emang Belum ya, belum. undang-undang ini sering dijadikan kayak seperti bargain position terhadap publik. Buying time aja. Ya, buying time terhadap publik. Janji lagu si terang bulan itulah kira-kira Ya, ya, begitu, ya, ya, bahwa kita serius loh, Ya. ini begini loh, rakyat menderita gitu. Tapi nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi, Nah, itu oke. jangan diulangi lagi lah Oke, kan gitu. baik. Dari tadi Kang Asep mengatakan bahwa sebetulnya yang paling benar itu katanya Ketua Komisi 3 yang dulu ya, Bambang Ya, Pacul ya, yang Bang Pacul, mengatakan Pak sebetulnya Mahfud. ini tergantung lapor dulu nih ke ketua umum partai masing-masing, kemudian kita tunggu nanti dari arahan ketumnya seperti apa. Nanti kami juga akan putarkan pernyataan selengkapnya seperti apa, kemudian kita bahas bersama apakah itu sebetulnya kunci kenapa RUU perampasan aset mandek sampai sekarang. Sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.